Man habbani kana fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, tanda cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka bersama ke dalam surga. Mari Pak, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin sidang jamaah maghrib yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufiknya jualah sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang barak ini dalam rangka menaikkan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan begitu pula takbir menyampaikan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ciptaan yang paling mulia. Rasulullah SAW mulia pada saat kelahirannya, mulia pada saat kehidupannya, mulia pada saat kematiannya, dan mulia pada saat dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada malam hari ini terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu mahfum hadis dikatakan, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, setelah itu melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid, maka setiap langkahnya, langkah kaki kanannya diangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kirinya digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jauh kita melangkahkan kaki kita untuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, derajat kita semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita semakin digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat dikatakan ini ada seorang sahabat, pada suatu saat seorang sahabat ini karena jauh rumahnya dari masjid, maka dia minta kepada baginda, ya Rasulullah, saya mau pindah di dekat masjid ya Rasulullah. Maka Rasulullah saya katakan, kenapa engkau mau pindah? Karena saya ini terlalu jauh rumahku dari masjid ya Rasulullah. Saya mau pindah dekat masjid supaya saya ini memudahkan saya untuk datang ke masjid, lebih mudah lagi. Maka apa jawab baginda Rasulullah SAW? Jangan biar saya jauh, jangan kau pindah. Karena ini semakin jauh rumahmu ke masjid, maka pahalanya semakin, derajatmu semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah kaki kanannya diangkat derajat, langkah kirinya menggugurkan dosa-dosamu. Maka yang tadinya sahabat ini mau pindah ke yang rumahnya dekat dengan masjid, tidak jadi. Malahan semakin bagus kalau jauh dari masjid. Jadi ini tadi sudah diangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala, digugurkan dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan salat tadi, maka pahalanya ini dikatakan ini kalau kita salat sendiri di rumah ini pahalanya 1. Sedangkan kalau kita salat di masjid pahalanya 27 derajat. Apa maknanya? Yang dimaksud dengan 27 derajat berarti 27 dunia beserta isinya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat di masjid, pahalanya 27 dunia beserta isinya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah kita salat lagi, salat wajib, kita sudah mendapatkan 27 dunia, derajat kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dosa-dosa kita segera Allah Subhanahu wa taala, maka kita duduk lagi dalam suatu majelis. Majelis bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dikatakan,
Barang siapa memudahkan langkahnya menuju majlis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Sar, kepergianmu untuk menuntut satu ayat dari kitab Allah lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Dan kepergianmu untuk menuntut satu bab ilmu dapat diamalkan atau belum dapat diamalkan lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Belum lagi, Masya Allah. Duduk dalam majlis begini, pada suatu saat baginda Rasulullah SAW bermajlis beserta sahabat. Sewaktu baginda Rasulullah SAW beserta sahabat ini bermajlis, maka tiba-tiba ada seorang yang datang dalam majlis tersebut. Begitu si fulan datang ke majlis tersebut, maka begitu Rasulullah SAW melihat daripada si fulan tersebut, dahi baginda Rasulullah SAW berkerut. Berkerut dahi baginda Rasulullah SAW. Tapi begitu si fulan duduk dalam majelis yang bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah majelis baginda Rasulullah SAW selesai, ditutup dengan doa kipada majelis, maka si fulan tadi ini meninggalkan daripada majelis tersebut. Maka begitu si fulan berdiri meninggalkan daripada majelis tersebut, maka baginda Rasulullah SAW tersenyum-senyum daripada melihat si fulan tersebut. Tersenyum-senyum baginda Rasulullah SAW. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gerangan apa yang terjadi? Hari ini kami tidak seperti biasanya. Sewaktu tadi si fulan datang ke majelis kita, dahimu berkerut daripada melihat daripada si fulan tersebut. Akan begitu dia mengikuti dalam majelis, duduk dalam majelis, membicarakan kebesaran Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Setelah ditutup majelis kita dengan doa kepada majelis, si fulan ini meninggalkan daripada majelis kita ini, maka engkau tersenyum-senyum melihat daripada si fulan tersebut, gerangan apa yang terjadi ya Rasulullah? Maka apa jawab baginda Rasulullah SAW? Sewaktu tadi si fulan datang ke majelis kita ini, saya lihat ini hitam pekat dadanya, saking banyaknya dosanya. Tapi begitu dia duduk dalam majelis membicarakan kebesaran Allah Subhanahu, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ditutup dan doa kepada majelis kita ini. Maka begitu dia meninggalkan daripada majelis tersebut, maka seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat, ini kita beberapa orang saja. Tapi sebenarnya ini, bila mana di majelis seperti ini, maka ada satu malaikat yang memanggil daripada malaikat yang lain. Wahai fulan, wahai malaikat-malaikat, di sana ada yang bicarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh malaikat-malaikat hadir. Seandainya kita bisa melihat ini, maka bersab-sab ini malaikat sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala yang hadir di majelis kita ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara agama. Karena perkara agama lah seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Dan seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah. Semuanya dikorbankan Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada maksud dan tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ulama kita katakan yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah menyempurnakan agama pada diri kita. Jadi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama pada diri kita. Dan kita harus tahu bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka permukaan ini, kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita patuh untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka permukaan ini sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
sejak alam arwah sampai nanti kematiannya, sebenarnya ini tidak ada istilah kematian, pindah alam saja. Jadi manusia ini pada waktu di alam arwah ini, maka Allah katakan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka seluruh arwah-arwah ini yang mau dihidupkan ini, maka dia bersaksi. Qalu, maka dia berkata, bala sahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Qalu bala sahidna. Jadi kita bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi kita sebenarnya sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sejak dari alam arwah sampai nanti ke alam kematian hanya pindah alam saja. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada awalnya tiada akhirnya. Hanya pindah alam saja. Maka begitu tadi kita bersaksi bahwa qalu bala sahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Maka untuk membuktikan daripada kesungguhan daripada manusia ini, maka dipindahkan dia ke alam arwah. Ke alam rahim. Dipindahkan ke alam rahim. Di alam rahim ini kurang lebih 9 bulan 10 hari. Maka begitu dia lagi mau dipindahkan ke alam berikutnya, maka Allah katakan lagi, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan? Maka manusia tadi ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang dia masukkan ke alam rahim, dia katakan qalu bala sahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Tapi kalau dia tidak bersaksi bahwa dia tidak mengingkari dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada yang dimatikan biasa dalam alam rahim. Sampai di situ saja, berarti dia tidak berhak untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berikrar bahwa qalu bala sahidna, benar engkau Tuhanku, maka diciptakanlah ke alam dunia. Maka di alam dunia ini, Masya Allah, begitu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam rahim, maka di situ letak daripada, Masya Allah, berbagai macam cobaan-cobaan. Disitulah imannya ini menenceng. Ya kita hidup di dunia sifatnya 60-70 tahun. Setelah itu nanti pindah ke alam kubur. Setelah pindah ke alam kubur pada masar nanti pindah ke lamisan sirat masuk surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat hari ini, manusia hari ini, sewaktu berada di alam rahim ini, Masya Allah, maka dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini sewaktu ada di alam rahim, dia katakan, ya Allah, apa manfaatnya daripada mata saya? Ya Allah, apa manfaatnya daripada telinga saya? Ya Allah, apa manfaat tangan saya? Ya Allah, apa manfaat daripada kaki saya? Ya Allah, apa manfaat daripada seluruh kau ciptakan yang saya tidak butuhkan semua ini ya Allah. Yang saya butuhkan di alam rahim ini ya Allah, hanyalah plasenta saja. Karena dari plasenta itu saya makan, saya minum. Yang lain ini tidak ada manfaatnya ya Allah. Mata ini tidak ada manfaatnya, saya tidak bisa melihat. Pendengaran ini tidak ada manfaatnya ya Allah. Jadilah manusia. Seluruh manusia ini mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya ya Allah. Kaki saya, tangan saya menghalangi saya gerak-gerik saya di alam rahim ini. Maka Allah katakan, ya betul. Karena begitu dia nanti ini, bahwa itu mata itu, telinga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tangan diberikan Allah Subhanahu wa taala, kaki diberikan Allah Subhanahu wa taala, nanti kau manfaatkan pada waktu kau dihidupkan ke dunia, dilahirkan ke dunia. Maka begitu dia dilahirkan oleh ibunya ke alam dunia, plasenta tadi ini yang dia katakan ini bahwa ini tidak, yang ini yang bisa berikan manfaat, yang tangan tidak bisa berikan manfaat, kaki tidak bisa berikan manfaat, mata tidak bisa berikan manfaat, pendengaran tidak bermanfaat, maka baru dimanfaatkan pada waktu di dunia. Plasenta tadi ini yang ada ini dipotong, tidak digunakan lagi.
Maka manusia tadi diciptakan Allah Subhanahu ke dunia, maka apa dia katakan? Seandainya tidak ada tangan saya, seandainya tidak ada kaki saya, seandainya tidak ada mata saya, seandainya tidak ada telinga saya, seandainya tidak ada yang lain-lain, maka binasa saya Allah. Padahal pada waktu tadi di alam rahim dia katakan, tidak ada manfaatnya ya Allah. Mata saya, telinga saya, pendengaran saya, mulut saya tidak ada manfaatnya. Hanya menghalangi saya gerak-gerik saya. Padahal apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu pada waktu di alam rahim ini manfaatnya adalah untuk pada waktu di alam dunia. Begitu juga hari ini manusia ini begitu diciptakan lagi ke dunia. Diciptakan lagi ke dunia. Di dunia antara 60-70 tahun. Apa dia katakan? Ya Allah, apa manfaatnya ini salat ya Allah? Tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya baca Quran ya Allah? Tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya bersedekah ya Allah? Tidak ada. Apa manfaatnya zakat? Apa manfaatnya haji? Apa manfaatnya amal-amalan? Tidak ada manfaatnya ya Allah. Yang saya butuhkan adalah nafkah, uang. Dengan uang itu saya bisa membangun rumah. Dengan uang itu saya bisa menyekolahkan anak saya. Dengan uang itu saya bisa membeli segala-galanya. Bisa membahagiakan saya. Tidak ada manfaatnya ya Allah. Salat tidak ada manfaatnya, zakat tidak ada manfaatnya, haji tidak ada manfaatnya. Akan tetapi Allah katakan, iya tidak ada manfaatnya pada waktu di dunia. Nanti pada saat kematian, setelah kematianmu, nanti kau pindah ke alam berikutnya, baru ada manfaat. Maka manusia tadi ini begitu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dia. Dia pindah ke alam barzah, baru dia tahu inilah manfaat salat, apa manfaat sedekah, apa manfaat baca Quran, apa manfaat amal-amal agama. Yang tadinya dia katakan ini uang itu tidak segala, tidak ada, tidak dipakai di sana. Jabatan, pangkat tidak dipakai di alam kubur. Yang dipakai di alam kubur, apalagi nanti duluan nanti diperiksa si Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya, amal-amal agama, iman dan amalnya. Mereka katakan awwalu yuhasabu fi yaumil qiyamah shalah. Yang duluan nanti diperiksa pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Bila mana baik salatnya, maka baiklah seluruh amal-amal lainnya. Akan tapi bila mana salatnya tidak baik, yang lain tidak diperiksa lagi. Maka kunci dari segala-galanya adalah salat. Jadi memang pada waktu dunia ini kita tidak menampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi di alam rahim ini tidak nampakkan apa manfaat tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, penciuman tidak ada. Nanti dimanfaatkan pada waktu dunia. Begitu pada waktu kita di dunia ini, nanti dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah dinampakkan oleh sebagian, tapi nanti dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Di alam kubur, di padang mahsyar, titian sidat dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia ini, maka kita berlomba-lomba. Letak kemuliaan daripada, letak kesuksesan daripada manusia ini bila mana nanti akhir hayat. Akhir hayat sebenarnya menentukan. Bila mana imannya sempurna, amalnya sempurna, akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan bahagia. Bahagia selamanya. Bahagia di alam kubur, bahagia pada mahsyar, di tiang sirat bahagia, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal yang penting katakan tadi adalah yang dulu dipisahkan Allah adalah salat. Dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa yang menjaga salatnya di mana azan dikumandangkan 5 kali sehari semalam, maka ada 5 kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama 1 di dunia, 4 di akhirat. Apa yang 1 di dunia? Dimudahkan rezekinya atau diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini hidup di dunia yang kita cari dari pagi sampai sore kadang-kadang rezeki. Nah, ini kalau kita jaga salat dengan baik, amal-amal agama kita baik, salat dijaga dengan baik, insya Allah rezeki kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki Allah Subhanahu wa taala. 1 di dunia, 4 di akhirat. Apa itu yang di akhirat? Yang kedua, dijauhkan dari siksa kubur. Masya Allah. Dijauhkan dari siksa kubur. Ini siksa kubur jangan dianggap remeh. Siksa kubur ini orang yang pertama kali, manusia pertama dengan sampai manusia terakhir yang meninggal tadi itu masih ada di alam kubur. Masa yang sangat panjang. Jadi kalau manusia ini baik amalnya, di alam kubur ini sebagai menjadi
Masya Allah, menjadi taman-taman surga. Akan tapi bila mana amalnya tidak baik, maka menjadi taman-taman, menjadi jurang-jurang api neraka. Maka begitu dia masuk di alam kubur, maka dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak jadi manusia pertama yang lahir tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih disiksa di alam kubur. Masa yang sangat panjang, ada ribuan tahun sudah ada di dalam kubur. Masya Allah. Jadi tapi manusia ini yang baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala salatnya, maka dijauhkan dari siksa kubur. Masya Allah. Yang ketiga, menerima catatan amal lewat tangan kanan. Ini kalau lewat tangan kanan ini karena ada manusia ini nanti di alam akhirat kubur ini ada yang menerima dengan tangan kanan, ada tangan kiri, ada yang lewat belakang, lewat punggungnya. Tapi manusia menerima catatan amal lewat tangan kanan, maka dia akan Masya Allah bebas dari nerakanya Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Catatan amalnya lebih banyak daripada catatan mulutnya. Manfaat yang ketiga, kalau kita jaga salat dengan baik ini, tadi catatan yang kelima melewati sirat secepat kilat. Melewati sirat secepat kilat. Ulama kita katakan sirat ini bagaikan rambut dibelah 7. Bagaikan rambut dibelah 7. Tajamnya lebih tajam dari seluruh pedang-pedang yang ada, pisau-pisau yang ada di muka bumi ini. Nah ini 1500 tahun perjalanan. Yang dimaksud dengan 1500 tahun perjalanan bukan 1500 tahun perjalanan dunia, perjalanan akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan Miki, 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun. Jadi orang yang tidak jaga sholatnya dengan baik, maka dia melewati sirat ini 1500 tahun. Dunia kali 1000. 1500 tahun kali 1000. Berapa itu? Miliar-miliar. Masya Allah. Maka sampai-sampai ini orang yang menjaga sholatnya dengan baik ini, nanti di kemudian hari dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Karena dikatakan orang yang menjaga sholatnya dengan baik, maka dia melewati sirat cepat kilat. Begitu dia injakkan kakinya di sirat, dia sudah sampai di ujungnya sirat. Langsung masuk surga. Maka dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana siratnya? Setahu saya pada waktu di dunia digenungkan bahwa sirat itu perjalanan 1500 perjalanan. 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun. Mana siratnya ya Allah? Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Siratnya engkau sudah lalui di dunia. Pada waktu kau bolak-balik dari masjid ke rumah, itulah siratmu. Entah itu siang hari, entah itu malam hari, gelap gulita, kau melewati itu dari rumahmu ke masjid. Dari mana saja kau untuk berjamaah ke masjid, itulah siratmu. Maka kau tidak perlu lagi menjahati siratmu pada waktu di akhirat. Maka kau melewati sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita jaga salat dengan baik, maka kita ini masuk surga tanpa tidak dihisab lagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjalan lagi di misan kita bebas, di sirat kita bebas, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini, pada waktu tadi dikatakan ini di alam rahim ini yang kita katakan ini ada yang paling penting adalah plasenta, ya. Tapi Allah katakan yang paling penting bukan itu. Penglihatanmu, pendengaranmu, matamu, kakimu itu yang penting. Karena ini nanti kau manfaatkan pada waktu di dunia. Begitu lagi kita di dunia, kita katakan, ya Allah, saya tidak butuhkan ini, saya tidak butuhkan ini. Apa itu salat? Apa itu baca Quran? Saya tidak pentingkan ya Allah. Apa itu baca Quran? Apa itu naik haji? Saya tidak butuhkan. Saya butuhkan hanyalah uang, jabatan, pangkat, dengan jabatan, dengan uang itu saya bisa membangunnya. Tapi Allah katakan bukan. Yang kau butuhkan adalah iman, amal saleh, imanmu, amalmu, amalan salatmu, baca Quran itu nanti menolongmu pada waktu di sini. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup di dunia ini, mari kita menyempurnakan iman amal kita. Karena dengan menyempurnakan iman amal kita, letak kemuliaan daripada kita nanti ini, berhasilnya atau tidak kita pada waktu kita akhir hayat. Pada waktu kita yakinkan bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat atau la ilaha illallah, maka kita akan bahagia selama-lamanya. Bebas dari sisaan kubur. Begitu juga nanti kita di padang mahsyar kita bebas. Ini padang mahsyar 1 jengkal ini daripada matahari di atas kita.
Tapi bagi orang yang imannya tidak sempurna, amalnya tidak sempurna, Masya Allah, maka dia akan menderita nanti di padang mahsyar. Begitu juga orang yang di misan, ini beratus tahun ini nanti, 40.000 tahun. Kita nanti di padang mahsyar. Tapi bagi imannya, salatnya baik, terutama salat, karena salat ini menentukan. Karena dikatakan tadi awal yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Salat menentukan. Apa sebabnya salat menentukan? Karena kalau salat ini sudah baik, iman insya Allah bebas dari segala-galanya. Karena salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena salat ini ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya rasa inilah yang sempat sampaikan. Jadi perlu kita ini bagaimana kita meningkatkan iman amal kita supaya kita nanti dengan iman dan amal kita ini yang sempurna ini dapat kita manfaatkan nanti di alam-alam berikutnya, yaitu di alam kubur, di padang mahsyar, di tiang sirat, dan masuk surga Allah SWT dengan selamat. Tapi kalau iman kita tidak sempurna, amal kita tidak sempurna, maka akhir hayat kita tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita akan sengsara di padang di alam kubur kita sengsara, di padang mahsyar kita sengsara, di tiang sirat kita sengsara, dan di tiang sirat kita sengsara 1.200 tahun perjalanan kita, maka dikatakan berjatuhan bagian tetes-tetesan air hujan yang jatuh ke neraka ini, sampai-sampai dikatakan di tiang sirat ini, bila kita berjatuhan ini iman kita tidak sempurna, amal kita tidak sempurna, maka bagaikan tetes air hujan ini jatuh ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan ini, kalau kita dilahirkan umpama bayi baru dilahirkan sampai nanti di dasar neraka ini sudah berkumis, berjenggot. Baru sampai ke dasar, saking dalamnya ini daripada neraka ini. Masya Allah. Maka mari kita Pak menyempurnakan iman kita. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu akhir hayat kita mampu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dengan catatan iman amal kita sempurna. Kalau apa yang saya sampaikan ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya, akibat keterbatasan yang saya miliki. Maka baiklah untuk semua ini kita tutup dan doakan pada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.